Dua jurus memperbesar wadah rezeki Anda. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan bagaimanakah caranya untuk memperbesar wadah rezeki Anda. Ya, tetapi sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silakan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, bicara soal wadah rezeki, tentu setiap orang punya wadah ataupun kapasitasnya masing-masing, sahabat. Nah, sebelumnya dulu pernah saya bahas berkaitan dengan memperbesar wadah rezeki ya. Tetapi kali ini saya ingin menyampaikan lebih spesifik lagi, yaitu dua jurus atau dua cara bagaimanakah caranya untuk bisa memperbesar wadah rezeki Anda. Nah, tentu saja setiap orang itu ingin agar rezekinya berlimpah, rezekinya banyak, rezekinya berkah dan seterusnya. Ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak banyak orang yang tahu bagaimanakah caranya untuk bisa memperbesar wadah rezeki mereka. Ya, mereka bingung bagaimanakah caranya, apalagi ketika seseorang itu terlilit persoalan ekonomi atau finansial, bahkan terlilit hutang piutang, ya kan. Nah, di sini saya ingin sampaikan dua jurus atau dua hal yang berkaitan dengan meningkatkan atau memperbesar wadah rezeki Anda. Apa itu? Yang pertama adalah Anda perlu yang namanya menguasai suatu skill, ya. Dalam hal ini adalah keterampilan ataupun ilmu. Anda perlu yang namanya ilmu, sahabat. Ketika Anda punya ilmu, kemudian pengetahuan Anda bertambah luas, kemampuan Anda meningkat, maka di situ Anda bisa lebih mudah untuk mendapatkan atau menghasilkan uang. Nah, contoh saja ketika Anda katakanlah saat ini punya usaha ya, usaha di bidang kosmetik lah ya, bagi Anda yang perempuan ataupun pria juga sama saja ya. Saya berikan contoh usaha kosmetik. Nah, tentu saja Anda ketika jualan kosmetik atau punya bisnis kosmetik, Anda perlu tahu yang namanya ilmu jualan, kan begitu. Anda perlu paham target market Anda siapa. Anda perlu tahu cara marketingnya bagaimana, ya kan? Tidak bisa Anda menggunakan cara marketing yang lama, apalagi saat ini adalah era dunia online ya, digital marketing ya, maka Anda perlu yang namanya belajar cara jualan online, ya kan? Dan di internet sudah banyak sekali. Nah, tentunya ketika Anda belajar itu adalah sebuah investasi, ya kan? Investasi leher ke atas lah ya. Anda kalau misalnya mau belajar, mau membaca buku, menonton video edukasi, kemudian mengikuti seminar, workshop, dan seterusnya, itu termasuk salah satu investasi leher ke atas ya. Dan ketika Anda sering melakukannya, maka Anda bertambah ilmu, bertambah wawasan, ditambah lagi ketika Anda belajar dengan banyak orang, biasanya itu ada di pelatihan, di workshop, entah itu offline maupun online yang saat ini sering dan banyak sekali yang terselenggara, ya kan. Ketika Anda belajar bersama dengan banyak orang, tentunya Anda akan bertemu dengan banyak sekali relasi, ya kan? Seperti yang saya lakukan di sini adalah saya mengadakan kelas online ya, atau pelatihan online yang biasanya saya adakan di grup WA. Nah, kenapa banyak sekali orang berhasil di kelas online saya? Tentu saja ada yang belum berhasil ya. Saya tidak mengatakan tidak berhasil, belum ya, karena butuh proses juga. Pertama adalah ketika orang yang belajar di kelas online saya membuat suasana atau menciptakan suasana agar mereka saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain, saling
mensupport satu sama lain, sehingga di situ terkumpul yang namanya energi positif, vibrasi positif. Karena kelas saya itu fokusnya adalah kaitannya dengan rezeki, maka energi yang tercipta adalah energi kerezekian, vibrasi positif kerezekian, begitu. Sehingga banyak sekali yang berhasil. Bukan serta-merta materinya sebenarnya sahabat, tapi di situ ketika energi positif itu sudah terkumpul, ya, energi atau vibrasi positif kerezekian sudah tercipta, maka disitulah percepatannya. Nah, dan tentu saja banyak sekali orang yang jika memang cermat, ya, mereka akan bisa berkenalan satu sama lain, ketemu dengan relasi bisnis, ya, ketemu dengan teman-teman yang mungkin bisa saling menciptakan peluang satu sama lain dan seterusnya, ya. Nah, di sini termasuk juga investasi, ya. Anda belajar apapun itu untuk meningkatkan kemampuan Anda, belajar skill baru, ya. Kalau misalnya Anda sukanya di bidang kuliner, bisa masak, Anda bisa belajar meningkatkan kemampuan Anda tentang memasak Anda. Tentunya ketika Anda punya kemampuan memasak, Anda bisa memasak makanan yang jauh lebih enak dan itu Anda bisa jual, kan seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama sahabat, yaitu menguasai sebuah skill, mempelajari ilmu apapun itu, ya, terkait dengan apa yang Anda sukai, Anda minati, bahkan sesuai dengan bidang Anda, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya adalah berkaitan dengan profesi ataupun pekerjaan Anda. Nah, jadi ketika Anda saat ini punya profesi, katakanlah sebagai tukang becak, ya, tentunya ya memang bisa berlimpah, tetapi dengan catatan ataupun dengan syarat bahwa tidak selamanya tukang becak itu bisa berlimpah ataupun bisa kaya raya. Tidak semuanya, maksud saya, ya, tidak semuanya. Memang ada beberapa tukang becak yang hidupnya berlimpah kemudian menjadi bos becak atau mendapatkan peluang rezeki dan sebagainya, ya. Peluang berbagai macam hal sehingga tukang becak itu bisa mendapatkan suatu kemudahan rezeki, ya. Tetapi kalau misalnya berkutatnya adalah pada tukang becak terus, mindsetnya adalah saya seorang tukang becak, rezeki saya segini-segini saja dan seterusnya, maka mindsetnya itu yang bisa menghambat rezekinya sahabat, ya. Nah, tentu saja untuk bisa naik ke level rezeki yang lebih bagus lagi, maka perlu yang namanya membuka wawasan, membuka cakrawala, sehingga dia tidak selamanya menjadi tukang becak terus, ya. Bisa saja suatu saat ketika memang benar-benar mau membuka diri, membuka pikiran, maka dia bisa menjadi bos becak, ataupun bisa menyewakan becak, ataupun bahkan ada berbagai macam peluang rezeki yang lain ketika memang mau open mind, ya, open mind. Tidak mungkin kan hanya seorang tukang becak secara logika, ya, yang saya maksud secara logika itu mendapatkan keberlimpahan rezeki, bisa berlimpah hidupnya hanya bekerja sebagai tukang becak, kan tidak mungkin. Perlu yang namanya upgrade skill yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya sampaikan tadi, ya. Perlu yang namanya belajar juga, ya. Nah, belajar untuk bisa menambah kemampuannya, bisa menambah wawasannya dan seterusnya, ya. Termasuk juga ketika seseorang menjadi seorang OB, katakanlah, apakah bisa berlimpah? Ya bisa saja, tetapi peluangnya itu memang tidak banyak. Kalau misalnya bekerjanya hanya sebagai OB terus, ya kan, bagaimana bisa berlimpah? Tentunya perlu yang namanya peningkatan, ya, entah itu nanti bisa naik jabatannya, kemudian nanti bisa mendapatkan berbagai macam peluang rezeki yang lain dan seterusnya. Nah, jadi profesi itu juga termasuk sebagai salah satu pencipta wadah rezeki sahabat, ya. Anda tidak bisa berprofesi itu terus kalau memang peluangnya kecil untuk mendapatkan rezeki, ya. Memang ada sebuah cerita tukang becak mendapatkan keberlimpahan rezeki, tukang OB mendapatkan keberlimpahan rezeki, dan profesi-profesi yang dalam tanda kutip dinilai banyak orang itu kecil, ya,
mereka mendapatkan kemudahan rezeki. Memang ada, tetapi tidak semuanya kan. Nah, apa yang mereka lakukan tentunya butuh yang namanya ketulusan dalam bekerja. Di sini juga penting. Ketika Anda hanya bekerja mencari uang atau yang Anda buru adalah uang dan uang, Anda jualan yang Anda buru adalah uang, Anda bekerja yang Anda buru adalah uang, maka Anda akan capek sendiri, sahabat. Berbeda kalau misalnya yang Anda utamakan adalah membantu orang lain, yang Anda utamakan adalah niat untuk menjadi manfaat bagi orang lain, maka di situ peluang-peluang rezeki yang lain pun akan Anda dapatkan. Itu seperti dan mirip cerita tukang becak yang mendapatkan keberlimpahan rezeki, tukang OB yang mendapatkan keberlimpahan rezeki. Mereka itu adalah orang-orangnya tulus, ya. Tetapi tidak hanya tulus saja, pastinya ada kecerdasan tertentu sehingga dia bisa mendapatkan peluang rezeki yang lebih besar lagi. Nah, dan ini yang tidak semua orang bisa miliki, kan begitu. Jadi ada dua, sahabat, yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan cara memperbesar atau jurus memperbesar wadah rezeki, yaitu pertama adalah upgrade skill Anda, tingkatkan skill Anda dengan cara belajar, dengan meningkatkan kemampuan Anda sesuai dengan bidang Anda atau minat Anda. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan profesi Anda. Ya, ketika Anda bisa punya profesi ataupun pekerjaan yang bagus, ya, tentu saja Anda jalani dengan sepenuh hati, bukan serta merta mencari uang, ya, maka peluang rezeki akan datang tanpa Anda undang dan tanpa Anda duga-duga sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jika Anda rasa video ini memang bermanfaat untuk Anda, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda ke sosial media yang Anda punya. Sekian dari saya, terima kasih, saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.